Perusahaan minyak dan gas pun banyak di Natuna beda. ConocoPhillips kan. Itu Malaysia punya atau Indonesia punya beda? Yang sebenarnya terjadi adalah Indonesia dah merasakan lama kapal laut Cina masuk ke perairan Indonesia. Buat korang warga Malaysia, bagus korang ganti nama laut korang. Aku beda yang asli ni nak membuat satu pandangan. Tunggu beda. Aku bukan beda yang asli pun nak kasih korang pandangan. Ya jadi pandangan aku ni korang ganti nama laut korang tu Laut Sarawak Utara. Sama satu lagi korang cakap Laut Sabah Utara. Jadi dah tak ada lagi Laut Cina Selatan. Berarti kat Malaysia ni walaupun Petronas untung terus, Pertamina ni rugi terus, kat Malaysia ni masih ada pembangunan yang belum rata. Kam sian ni nang thoi cece kai podcast ho cece kai podcast si tak wei kau bu hui. Kia nang tak wei kau bu hui kia. Kapal perang Cina diberitakan dah masuk ke perairan Malaysia, tepatnya di daerah Sarawak ke Sabah. Intinya Cina merasa bahawa itu Laut Cina Selatan kan. Tapi yang sebenarnya yang terjadi adalah Indonesia dah merasakan lama kapal laut Cina masuk ke perairan Indonesia. Tu dekat Natuna Utara, Laut Natuna Utara. Disebabkan itulah makanya Indonesia ni tak nak lagi cakap Laut Cina Selatan. Dikatakan Laut Natuna Utara. Buat korang warga Malaysia, bagus korang ganti nama laut korang. Bagus korang ganti sekarang. Aku beda yang asli ni nak membuat satu pandangan. Tunggu beda. Aku bukan beda yang asli pun nak kasih korang pandangan. Ya jadi pandangan aku ni korang ganti nama laut korang tu Laut Sarawak Utara. Sama satu lagi korang cakap Laut Sabah Utara. Jadi dah tak ada lagi Laut Cina Selatan. Karena kami dekat Indonesia ni dah tak sebut lagi tu Laut Cina Selatan, Laut Natuna Utara sekarang. Kalau kapal Cina tu kan sering masuk kat Laut Natuna Utara tu kan beda. Kapal perang, kapal nelayan, kapal selam. Tapi sebenarnya kat Natuna tu ada beda. Angkatan udara, angkatan laut. Jadi Natuna tu secara infrastruktur rumah sakit dah ada, kantor bupati dah ada, kapal terbang ada. Perusahaan minyak dan gas pun banyak di Natuna beda. ConocoPhillips kan. Itu Malaysia punya atau Indonesia punya beda? Intinya ni minyak mentah kita ni sama gas kita ni kita produksi dijual lagi sama Singapura Malaysia. Habis tu kita beli lagi setelah diolah. Jadi ni kita tak ada ngolah-ngolah minyak jadi. Adanya minyak mentah semua. menurut Direktur Utama Pesawat Garuda, penerbangan domestik kenapa mahal? Yang bikin mahal tiket pesawat dalam negeri Indonesia adalah bahan bakar pesawat, aftur. Perjalanan dalam negeri kena pajak. Minyak bahan bakar pesawat perjalanan luar negeri tak kena pajak. Itulah salah satu yang bikin tiket pesawat dekat Indonesia ni mahal. Tapi kenapa kat dalam negeri tu minyak pesawat ni kena pajak, tapi kat luar negeri tu tak kena pajak? Jadi minyak dekat dalam negeri ni, perjalanan dalam negeri itu memang pajaknya mahal, ada dalam undang-undang. Terus bukan hanya minyak aftur perjalanan dalam negeri yang kena pajak. Di Indonesia ni, tiket perjalanan dalam negeri kena pajak. Tiket perjalanan ke luar negeri tak kena pajak. Berarti pajak tiket pesawat dalam negeri tu berapa sebenarnya? Misalnya tiket pesawat kita ni nak pergi 800,000. Terus misalnya pajaknya ni 10%. Berarti kan harga tiket pesawatnya cuma 880,000. Tapi masalahnya harga tiket kat Indonesia ni berjuta-juta beda. Itu yang tak mampu masyarakat di dunia nyata ni uraikan. Cuma pemerintah lah yang tahu. Ditutup-tutupi. Jadi bagus kau kemana-mana ni jalan kaki je. Kau tak merangkak, merayap. Takkan nak kita nak keluar kota, keluar negeri ni kita kena jalan kaki. Tak usah kau duduk dalam kampung macam katak dalam tempurung dah. Kalau tak kau nak pergi tu kau pakai banasmi tu. Negara tidak pernah membantumu mencari pekerjaan. Namun saat kamu mulai bekerja, negara mengambil lebih dulu jatahnya melalui pajak. Kamu pergi membeli makanan, makanannya juga dikenai pajak. Kendaraan yang kamu gunakan untuk berangkat kerja itu dikenai pajak. Mengisi bahan bakarnya pun masih kena pajak. Kamu membeli sepetak tanah, dikenai pajak. Lalu saat membangun rumah di atasnya, kamu masih saja kena pajak. Setelah rumahmu berdiri, kamu terus membayar pajak atas rumah yang kamu beli dengan uangmu sendiri di atas tanahmu sendiri. Jadi kamu tidak membayar pajak 11% untuk negara, tapi negara inilah yang menyisakan 11% untukmu. Kata Briani 62. Kata Tias Abira, ikhlas kalau nggak dikorupsi. Realitanya korupsi merajalela, utang menumpuk. Kata the_evil_engineer_.
Uang pajak kita dikorupsi dan uang korupsi itu bebas pajak. Jadi uang korupsi itu tak ada pajak dia. Korupsi ni sama aja kita ni mencuri uang, Samdol. Memangnya kau kira Samdol kalau pejabat nih korupsi 1 triliun, pajak dia 10% Samdol? Setahu aku yang dah korupsi 300 triliun tu, denda dia hanya RM5,000. Dan 3 tahun penjara. Tapi yang menariknya, ada bapak-bapak di Bali tah di mana gitu. Dia ni memelihara landak, memelihara landak. Karena landak ni kan tak ada tempat tinggal lagi, hutan dibakar kan untuk pembangunan macam-macam lah pemerintah. Tapi karena dia memelihara landak, dia kena penjara hukuman 5 tahun. Lah, kenapa pula? Karena landak tu tak boleh dipelihara. Hewan yang dilindungi. Aku baca berita pun ada yang dia pelihara ikan. Kenapa? Bukan, ikan yang agak besar sikit beda. Bukan arwana. Jadi dia pelihara tapi dia kena penjara. Masalahnya apa? Kenapa dia kena penjara ni? Kalau tadi kan landak ni karena dia hewan dilindungi. Sebab alligator ni adalah hewan yang sangat berbahaya beda. Tapi kemarin pernah ada masuk berita, satu keluarga ni tidur dengan ular piton besar-besar. Bahkan sampai anak-anak dia ni semuanya dah jinak dengan ular piton tu. Kat dekat rumah aku beda, buaya kat mana-mana. Kau buat betina. Kau tinju nanti. Mungkin ramai yang tidak mengetahui masih wujud hikmat bot penambang beroperasi di Sungai Sepang sejak lebih dari 30 tahun. Tapi baru-baru ni pun viral juga. Ada 2 orang lelaki, dia mancing kat sungai kat Johor. Jadi dia ni terserempak dengan harimau. Tapi dia tak lari. Dia baca-baca gitu kan. Rupanya harimau tu dia ambil ikan yang dalam kantong plastik yang diorang mancing. Dia bilang sama kawan dia tu, siapa nama kawan dia tu, kau jangan lari gitu kan. Habis tu harimau tu memang betul-betul ambil ikan itu, langsung pergi harimau tu. Ya, kalau misalnya kata pawang-pawang nih yang memang dah ahli lah dengan hewan-hewan buas, dia bilang kalau misalnya ada harimau, kita tak boleh lari dan tak boleh memunggungkan dia. Kalau misalnya dia tahu kita ni takut, dia akan menerkam kita. Maksudnya dia akan tahu kalau dia ni mangsanya dia gitu. Kalau misalnya hiu apa gitu, aku lupa. Pokoknya banyak lah ada tuh cara-cara untuk biar kita ni tak diterkam sama hewan buas. Dia bisa membaca adrenalin. Ya macam gitu. Macam anjing kan. Kalau anjing tu kan kalau misalnya tengok orang lari ada bawa tas atau apa, dia gunggung kan. Ya. Macam menyalak lah macam gitu. Terus kalau misalnya kita makin lari, kita takut, dia tahu dikejar dia. Berarti di Johor tuh masih banyak harimau beda. Kalau dekat Indonesia tinggal harimau Sumatera aja. Siapa sangka masih wujud hikmat bot penambang di Sepang. Mungkin ramai tidak mengetahui masih wujud hikmat bot penambang beroperasi di Sungai Sepang sejak lebih 70 tahun lalu. Bot berkenaan menawarkan hikmat kemudahan bagi penduduk Sungai Pelik, Sepang dan Bukit Pelanduk, Port Dickson. Negeri Sembilan susulan ketiadaan jembatan di lokasi berkenaan. Oh, kalau dekat Bintan tuh ada namanya Pok Chai. Dulu ada tuh Kak Busung. Dekat Selat Bintan ni pun ada juga, tapi pocai kecil. Cuman dia bisa bawa bawa mobil, bawa motor. Tapi tak banyak-banyak. Tapi kan Selat Bintan tuh kan penghujan. Di penghujan nih sekarang ada jembatan beda. Kan aku cakap dulu, dulu tuh ada pocai kat sana sebelum ada jembatan. Aku pernah naik tu. Aku pun dulu dekat Busung tuh, waktu jembatan Busung belum jadi, aku pernah nampak ada Pok Chai kat situ. Yang aku cakap ni Sungai Sepang kat Malaysia, yang korang pergi kat Bintan ni apa hal? Berarti kat Malaysia nih, walaupun Petronas untung terus, Pertamina ni rugi terus, kat Malaysia nih masih ada pembangunan yang belum rata. Di mana-mana lah, pembangunan belum rata ni pasti ada aja. Tak Indonesia, Malaysia, Singapura. Singapura tuh udah rata beda. Sampai-sampai Singapura nih nak impor listrik dari Australia ke Singapura beda. Tapi kan Batam dulu yang siapkan panel surya tu untuk Singapura, Tapi Batam nih tidak sebesar dan tidak seluas panel surya yang ada di Australia. Terus kalau kabel yang dari Australia ni pasti lewat Laut Jawa kan, Kalau dia nak lewat kutub utara pun tak apa-apa beda. Sebab kan ini Singapura, suka-suka dia.